Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Anda bisa bergabung melalui dua line telepon kami di 0231 486374 atau 0231849329. Anda juga bisa mendengarkan kami dan juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya ya. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Tema kita pagi ini adalah ahli waris pengganti, solusi terbaik menjaga keluarga. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Informasi dan Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, utama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, untuk edisi hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saya mengangkat tema tentang ahli waris pengganti sebagai solusi terbaik untuk keluarga. Para pendengar dimanapun berada, bahwa masalah waris ataupun persoalan peninggalan dari orang tua, di samping itu sensitif, tapi kadang-kadang menuai suatu persoalan atau problem dalam keluarga. Salah satu di antara problem dalam keluarga itu, manakala salah satu di antara anaknya itu lebih dulu meninggal daripada orang tuanya. Ketika problem anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, kemudian orang tua meninggal dunia kemudian,
maka orang yang meninggal dunia tadi itu tidak dapat hak waris. Padahal anak salah satu di antaranya yang lebih dulu meninggal itu sudah punya keturunan. Maka sering terjadi persoalan ini. Muncul kaitannya dengan ponakan, bibi, ponakan dengan bibi dan paman itu menjadi masalah itulah. Maka persoalan ini pada tahun sebelum 91 ini terjadi problem juga dalam dalam masalah di pengadilan agama. Maka oleh karena itu waktu tahun 1991 itu muncul namanya kompilasi hukum Islam. Salah satu di antara ijtihad ulama yang ada di Indonesia itu merumuskan kaitannya dengan ahli waris pengganti. Bagaimanapun juga secara logika, anak dengan orang tua itu tidak ada istilah mantan. Walaupun anak salah satunya lebih dulu meninggal dunia, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia berikutnya, tetap sebagai ahli waris. Dan ini merupakan gagasan dari Profesor Dr. Hazairin waktu modifikasi masalah kompilasi hukum Islam pada tahun 1991 itu, di mana ayatnya itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 33. Di situ ada kata mawali. Mawali itu adalah semua ahli waris itu termasuk cucu itu sebagai ahli waris, namun cucu ini sebagai pengganti dari ayah ataupun anak yang lebih dulu meninggal dunia dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Contoh konkret demikian. Taruhlah anaknya ada 3. Pertama Tata, kedua Titi, dan kedua Toto. Tata, Titi, Toto. Nah, dari Tata, Titi, Toto ini ada 2 anak laki dan anak perempuan. Tata laki, Titi perempuan, Toto laki-laki. Nah, dari Tata, Titi, Toto sudah punya keluarga semua dan punya anak keturunan semua gitu. Nah, orang tuanya taruhlah ibaratnya Zainab sama Ahmad. Orang tua Zainab dan Ibu Zainab sama Bapak Ahmad masih hidup. Tahun 2021 taruhlah meninggal dunia namanya Tata. Anak pertama meninggal dunia namanya Tata. Kemudian sudah selesai pembagian waris dan Tata juga punya anak. Kemudian tahun 2023 Pak Ahmadnya meninggal dunia. Nah, ketika orang tua namanya Pak Ahmad meninggal dunia, ini kebiasaan dulu itu, maka Tata tidak dapat hak waris. Yang dapat itu hanya Titi sama Toto saja. Ini menjadi problem dalam keluarga. Artinya problem ini tentunya anak-anaknya Tata tidak terima. Bagaimanapun juga sebagai cucu, tetap sebagai keluarga besarnya dari Papa Ahmad dan Bapak Zainab tadi gitu loh. Maka muncul namanya ahli waris pengganti. Ahli pengganti ini yang diakomodir dalam kompilasi hukum Islam ini, silakan bagi yang punya buku ini dilihat dari halaman 142. Yakni pasal 185 disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kecuali ini ada istilah mawani'ul warisi, penghalang akibat dari perbuatan ahli waris itu. Contohnya membunuh ataupun beda agama, itu tidak dapat hak. Maka ketika orang tua meninggal belakangan daripada anak itu, maka anaknya dari anak yang meninggal dunia itu sebagai pengganti dari anak yang lebih dulu meninggal dunia tapi punya cucu tadi, punya anak lagi gitu loh. Nah, maka Tata, Titi, Toto dapat hak dan sebagai ahli waris yang sah. Yang bedakan adalah laki dan perempuan. Kalau Tata adalah laki dapat 2 bagian, Titi perempuan dapat 1 bagian, Toto laki dapat 2 bagian. Berarti 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Berarti Tata mendapat 2/5, Titi anak perempuan dapat 1/5, Toto anak laki-laki mendapat 2/5.
Nah, haknya dari tatah yang lebih dulu meninggal dunia tadi daripada Pak Ahmad tadi, kemudian Pak Ahmad meninggal dunia itu, hak waris tatah diterima dulu, kemudian tatah diberikan kepada anaknya tatah. Ternyata anaknya tatah ini perempuan sumpama ini, atau laki-laki boleh apa sajalah. Maka kedudukan tatah ini dapat 2/5. Contoh semua konkretnya, harta yang ditinggalkan oleh ayahnya Bapak Ahmad itu nilainya 500 juta sumpama. Maka 500 juta itu kalau seandainya sudah yang Pak Ibu Zainab sudah meninggal lebih dulu sumpama, ini maka dari 500 juta ini maka tatah dapat 2/5-nya adalah 200 juta, Titih mendapat 100 juta dan Totoh mendapat 2/5-nya dari 500 juta, berarti 200 juta. Nah, ini persoalan kenapa ahli waris pengganti anaknya Tata ini lebih besar daripada ahli waris yang masih hidup. Maka dalam kompilasi Islam pasal 185 ayat 2-nya ini menerangkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka dari ayat 2 pasal 185 ini haknya Tata diberikan kepada anaknya itu nilai 200 juta ternyata lebih besar daripada Titi. Titi kan sebagai anak perempuan dapat 100 juta. Maka bagaimana caranya itu? Maka caranya istihadnya itu adalah diambil ataupun diberikan 1/3-nya dari 200 juta diberikan kepada Titi sebagai anak yang masih hidup. 1/3 dari 200 juta itu berapa? Kemudian hibah untuk Titi sebagai anak yang masih hidup. Karena Tatah meninggal dunia, diberikan sebagai penggantinya adalah anaknya Tatah. 200 juta 1/3-nya itu berapa? Berarti 1/3-nya itu kurang lebih sekitar 60 juta. 60 juta ini diberikan kepada Titi. Nah, sebagai kolaborasi, sebagai keseimbangan, cucu sebagai pengganti-gantinya orang tua yang lebih dulu meninggal dunia daripada kakeknya itu, dia dapat hak dulu, kemudian hak sebagiannya itu diberikan sebagai hibah kepada Titi sebagai anak perempuan yang mendapat 100 juta tadi. Nah, ini sebagai solusi alternatif untuk menjaga kerukunan dalam keluarga antara keponakan, bibi, dan paman. Karena tidak sedikit problem ini menjadi persoalan. Bahkan pada 2 tahun yang lalu, bulan puasa tepatnya itu, di daerah tertentu, saya tidak sebut di mana ya, di daerah Jawa Tengah itu, cucu ataupun keponakan membunuh bibinya. Akibatnya apa? Berawal dari sebabnya itu, akibat dari cucu ini orang tuanya lebih dulu meninggal dunia. Tadi contohnya yang seperti tadi itu. Kemudian kakeknya meninggal dunia berikutnya. Kemudian tidak dapat hak. Ternyata problemnya ini dikuasai semua oleh bibinya. Karena kononnya kata bibinya itu, karena kalau anak salah satunya meninggal dunia tidak dapat hak waris. Padahal kita ketahui bersama, anak sama orang tua tidak ada istilah mantan secara logika. Dalam Al-Quran pun jelas pada surat An-Nisa 33, kata Profesor Dr. Hazairin itu, namanya mawali itu siapapun, anak tetap anak, tidak bisa digantikan dengan predikat ataupun kalimat yang lain. Maka haknya anak yang lebih dulu meninggal dunia tetap dapat. Nah, haknya anak yang lebih dulu meninggal dunia itu tetap dapat itu untuk diberikan kepada keturunannya. Keturunan ini disebut sebagai ahli waris pengganti. Sehingga ahli waris pengganti dapat hak itu insya Allah akan akan menerima dan kemudian diakui sebagai keluarga besarnya gitulah. Nah, di situ masalah itu. Dan kemudian para pendengar dimanapun berada, dan kaitannya dengan persoalan ahli waris pengganti ini sebagai solusi terbaik untuk menjaga keluarga satu dengan keluarga yang lain.
para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata negara hadir untuk menyelesaikan masalah waris ini, tepatnya pada kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan ayat 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengetahuan supaya kita memahami bahwa semua anak dapat hak yang sama. Dan anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab, tidak saling menghalangi, entah anak pertama, anak kedua, maupun anak yang ketiga dan seterusnya, itu tidak saling menghalangi, walaupun meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dan mari kita bersama untuk berdiskusi, berdialog, sampaikan yang dipimpin oleh Bu Lisma. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Mangga, walaupun pegel-pegel. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan pulih lagi, semangat terus nih ya. Amin, amin, amin. Baik, Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang membangkitkan semangat juga Mbak Isma. Pak Ustadz ini. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tadi, ahli waris pengganti itu kan melalui kompilasi gitu ya. Maaf kalau rasanya kompilasi itu walaupun ke arah kebaikan dan lebih masuk akal, tapi sepertinya dalam tanda kutip mengubah begitu. Dan apakah ada nanti kompilasi lain dalam pembagian warisan ini yang akan dimunculkan begitu? Karena persoalan juga kan makin hari bisa saja jadi berubah. Ada masalah lain. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Mungkinkah seperti itu begitu ya Ibu Mbak ya? Isma, betul. Baik. Ibu susah nih ngomongnya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mangga silakan Pak Ustadz. Langsung jawab. Langsung jawab saja. Terima kasih Bunda Indra, sehat selalu ya. Amin. Kaitannya dengan masalah kompilasi hukum Islam. Emang namanya hukum itu senantiasa berubah Mbak Lisma. Iya. Al-hukmu mutaghayyirun. Hukum itu bisa berubah. Mutaghayyirun al-amkinat wal azminat wal ahwal. Perubahan ini akibat dari tempatnya, perubahan akibat keadaan zaman ataupun waktu, dan bisa perubahan karena kondisional gitu loh. Makanya hukum ini ada istilah fikih, istilahnya dalam bahasa agama itu fikih itu senantiasa berubah. Dan perubahan ini dilihat dari elatnya, sebab akibatnya itu. Ya contoh diantaranya kompilasi ini kan sebagai menjawab tantangan masa waktu itu gitu loh. Karena pengadilan itu ketika memutuskan persoalan, hakim ini memutuskan langsung diambil dari Al-Quran dan hadis. Pemahaman itu masih letterlek. Kemudian diambil juga dari dari kitab-kitab yang mutabaroh.
ya referensi-referensi atau literasi dari kalangan-kalangan santri itu. Ada 13 kitab yang mutabaroh sebagai rujukan untuk membuat kompilasi hukum Islam itu. Dan dari kompilasi hukum Islam itu tentunya sebelumnya ada yang namanya rihlah ataupun studi banding istilahnya yang ada di Timur Tengah. Samping itu juga mengadakan simposium, seminar, lokakarya, dan seterusnya. Artinya menyerap aspirasi dari ulama-ulama dari berbagai macam kalangan ormas organisasi masyarakat. Ada Muhammadiyah, ada NU, Persis, dan seterusnya itu. Kemudian diramu dalam hasil pertemuan itulah muncul namanya kompilasi hukum Islam. Jadi sebagai istilah ulama Indonesia sebagai ijma'nya ulama Indonesia. Makanya kompilasi hukum Islam itu hadir untuk Indonesia. Nah, kemudian apakah akan muncul kompilasi berikutnya kan? Selama ini belum muncul atau belum ada. Nah, di situ. Kalaupun seandainya muncul melihat kondisi keadaan yang ada, boleh jadi. Karena persoalan hukum ini selalu berkembang dan berkembang. Itu suatu keniscayaan harus kita terima. Nah, sementara ini belum ada ataupun belum belum ada hukum berikutnya di situ. Bahkan persoalan dalam di pengadilan itu kompilasi hukum Islam ini hanya sebatas instruksi presiden, belum jadikan undang-undang. Maka sempat pada tahun 2020-an itu mau diangkat sebagai undang-undang, tapi tidak berhasil ataupun belum sebagai program legislatif yang ada di pemerintah, yang ada di DPR itu. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Amin. Jadi yang namanya regulasi ini sangat penting di nanti dengan masyarakat ini. Apa persoalannya? Apakah dulu dengan sekarang ada perbedaan? Kalau menjadi muncul hukum yang berbeda, bisa saja. Sementara ini belum ada kompilasi yang tambah atau belum ada regulasi lebih baru di samping dibandingkan dengan kompilasi hukum Islam yang sudah lama itu. Baik. Jadi kompilasi itu dimodifikasi dan diunifikasinya ataupun diberlakukannya itu istilah unifikasi itu pada tahun 1991. Karena sudah tahun berapa nih? 2020 sudah lama kan? Berarti 23 tahun yang lalu. Iya, kalau sekiranya ini masih konsen atau masih baik, ya dilanjut sebagai referensi dari hakim-hakim yang ada di pengadilan agama. Dan tentunya hakim juga punya ijtihad sendiri juga sebagai rujukannya, salah satunya di samping Al-Qur'an. Kemudian kaitannya dengan masalah hasil putusan hukum yang pengadilan yang lain atau istilah jurisprudensi, dan juga hakim pun berhak untuk beristihad sendiri. Tapi minimal ada rujukannya kan gitu loh. Rujukannya utama Al-Qur'an, hadis. Rujukan yang kedua ramuan-ramuan dari kitab-kitab yang mutabaroh itu, yaitulah di-kompilasi hukum Islam. Jadi kemungkinan bisa ada perubahan. Baik. Tadi al-hukmu mutaghayyirul al-amkinat wal azminat wal akhwal itu suatu keniscayaan itulah. Baik. Ya, demikian. Berarti kalau sampai dengan saat ini tidak ada perubahan begitu belum. Ya? Belum ada. Tapi kemungkinan untuk berubah pasti ada begitu ya Ustaz. Dan yang namanya hukum waris dari mulai zamannya Nabi Muhammad sampai zamannya sahabat sampai sekarang berubah semua. Bahkan 60% ada perubahan itu. Muncul namanya istilah dalam waris itu ada namanya rod, aul, kemudian masalah Muqosama, itu kan hasil-hasil ijtihad dari para sahabat itu gitu loh. Baik. Dan termasuk masalah kompilasi hukum Islam ini hasil ijtihad dari ulama Indonesia. Dan tidak mengenal kompilasi itu di Arab Saudi, tidak mengenal dalam yang ada di Malaysia, Brunei tidak mengenal. Baik. Tapi yang namanya hukum ini sebagai kemaslahatan umat juga. Bukan tendensi untuk satu pihak atau beberapa pihak, untuk kemaslahatan umat juga. Nah, tapi dilihat dari ilmu usul fikihnya, dilihat dari ilmu fikihnya dan seterusnya. Jadi tidak mudah menghasilkan suatu produk hukum itu. Kalau istilah NU ada namanya bahsul masail, kalau di Muhammadiyah ada istilah majelis tarjih, dan itu sebagai mencari solusi alternatif ketika ada hukum yang tersumbat.
Maka ulama itu semuanya berkumpul, mengadakan musyawarah tadi melalui majlis tadi, entah majlis tarjih ataupun bahsul masail, menjadikan formula hukum yang baru di situ. Kalau masalah kompilasi itu ambil menyerap dari ormas-ormas Islam, kemudian difasilitasi oleh negara di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi selanjutnya kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya alumni mahasiswa Bapak dari Staima. Ingin saya tanyakan, pewaris pengganti orang yang sudah wafat ini masih banyak pertentangan di kalangan sebagian umat Islam, karena menurut mereka tidak ada dalil Qur'annya dan sunnahnya. Bahkan harta gonogini pun mereka tidak mengakui seperti yang ada di buku yang Bapak tulis di buku waris tersebut. Bagaimana untuk meyakinkan para pewaris pengganti itu ada haknya selain dalil di KHI pasal 185, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Oke, alumni dari Staima Babakan Ciwaringin yang tahun Allah. berapa? Tahun 2016 atau 18 lah. Jadi kompilasi hukum Islam ini salah satu rujukannya tetap dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan diambil dari kitab-kitab mutabaroh, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Bari dan seterusnya itu. Dan rujukan Al-Quran pun ada, surat An-Nisa ayat 33. Allah berfirman, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nah, ini dasarnya itu adalah ada istilah mawali. Mawali ini adalah semua ahli waris yang ada itu tidak ada terdelet satupun gitu loh. Nah, di situ. Dan kaitannya dengan masalah literasi, masalah waris klasik ya, ada istilah ahli waris zawil arham ya. Ternyata zawil arham di kompilasi tidak mengenalnya. Berarti kan ada perubahan di sini. Jadi secara garis besar ahli waris dibagi 3. Ada ahli waris zawil furud, ada waris zawil arham, dan ahli waris asobah. Nah, ternyata kompilasi tidak mengenal zawil arham. Zawil arham ini artinya ahli waris diselangi oleh perempuan. Contoh tadi anaknya 3, Tata, Titi, Toto. Nah, semuanya punya anak semua. Nah, Titi punya anak. Ketika Titi meninggal dunia, maka anaknya Titi ini sebagai ahli waris zawil arham. Lemah secara hukum itu. Ternyata ini perdebatan pula. Tapi kalau masalah kompilasi hukum Islam, itu hasil ijtihad dari ulama Indonesia, hasil dari simposium dan seminar, dan bahkan dilegalkannya itu melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kalaupun di tengah-tengah masyarakat itu ada perselisihan pendapat, ya wajar saja, karena mungkin bisa juga karena ada kepentingan ataupun ada problem yang lain. Apalagi kaitnya dengan masalah gonogini. Kalau gonogini sangat penting gitu loh. Artinya kalau tidak dibagi gonogini dulu, maka orang tua yang masih hidup itu lebih kecil dapatnya daripada anak. Nah, gitu. Makanya di sini gonogini ada Al-Qur'annya juga, surat An-Nisa 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Kalaupun sekiranya dari beberapa pendapat kemudian tidak ada dalam Al-Qur'annya ataupun tidak setuju, mangga saja, tapi kita ketika belajar itu harus tuntas. Artinya jangan separuh-separuh gitu loh. Jangan sepenggal-sepenggal gitu loh. Dan kalaupun kita tidak paham atau tidak ngerti, tanyalah kepada orang yang lebih kompeten. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat itu jangan setengah-setengah referensinya gitulah. Dan harus lengkap itulah. Sehingga ketika lengkap itu akan nerima. Kalaupun tidak terima, mangga, karena namanya fikih itu adalah perbedaan. Maka dalam kata Nabi itu ikhtilaful ummati rahmatun. Nah, namun kita kembali kepada keadilannya tadi. Kalau sekiranya ahli waris tidak ada ahli waris pengganti, muncul ketidakadilan tadi.
Ya, ini diantaranya tadi sampaikan ketika anak lebih dulu meninggal dunia, padahal punya keturunan, kemudian kakeknya meninggal dunia berikutnya, kemudian tidak dapat, itu problemnya banyak sekali itu. Artinya problemnya banyak apa? Menjadi perdebatan, menjadi permusuhan, menjadi permasalahan antara siapa? Antara keponakan dengan bibi, antara keponakan dengan paman, antara keponakan dengan uak. Nah gitu. Ini problemnya banyak, bahkan saling bunuh-membunuh itu gitu loh. Maka kompilasi hukum Islam sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan antara paman, bibi, dan ponakan tadi. Nah di situ. Jadi jembatan untuk perdamaian di situ. Dan ketika kita sebagai cucu lah katakanlah tidak dapat hak, itu seakan-akan apa Mbak Lisma? Dikeluarkan dari keluarga besarnya gitu. Nggak dianggap, nggak diakui gitu loh. Iya. Maka jelas Al-Qur'annya ada kok, surat An-Nisa 33 kan gitu loh. Nah, masalah gonogini jelas juga surat An-Nisa 32. Makanya harus komprehensif, harus lengkap dalam memahami suatu persoalan itu. Dan Islam sangat lengkap kaitannya dengan mengatur masalah waris ini. Rinci itulah. Nah, di situ. Maka saya juga pernah menyampaikan ini ada tidak setuju tentang gonogini, mangga silakan. Tapi saya punya referensi yang kuat dalam surat An-Nisa 32 seandainya ada yang memperdebatkan persoalan gonogini itu loh. Dan kalaupun tidak digonogini dulu, dapat sedikit ayahnya atau ibunya. Masih banyak siapa Mbak Lisma? Anak-anak. Contoh konkret tadi ya kita menyinggung masalah gonogini masalahnya. Hartanya semua 1 miliar itu Mama. Itu hasil dari siapa? Dari suami istri atau dari ayah ibu menikah selama 38 tahun. Punya anak 1 semua laki. Nah, laki kan sebagai al-asobah binafsi. Semua ayahnya meninggal dunia. Kalau langsung 1 miliar dibagi langsung, tidak dibagi 2 dulu, padahal itu hasil dari kerjasama suami istri selama 38 tahun, ibu mendapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar sama dengan 125 juta. Anak laki-laki tunggal mendapat asobah. Sisa dari 1/8 berarti berapa? 7/8. 7/8 dari 1 miliar berarti berapa? Berarti 875 juta. Coba. Ibunya yang sudah capek, bahkan mengandung anaknya, itu loh, melahirkan anaknya, menyusui anaknya, ujug-ujug ketika ayahnya meninggal dunia, dapat 875 juta loh. Gitu. Ibunya dapat 125. Apakah adil di sini? Enggak. Nah, yang capek siapa? Ibunya dong. Anak apa ibu? Ibunya dong. Nah, ini harus kita pemahaman ini gitu loh. Dan ini tidak melanggar syar'i gitu loh. Ada pada surat An-Nisa 32. Baik. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Dari ayat ini diimplementasikan melalui kompilasi hukum Islam juga. Tepat pada pasal 96. Ketika terjadi peristiwa meninggal dunia. Ketika cerai ada pasal 97. Dari entah cerai mati atau cerai hidup, itu separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Itu yang adil itu loh. Nah, demikian. Ini pemahaman yang harus kita pahami. Harus pahami gitu betul, ya, harus komprehensif. Baik, literasinya dasarnya harus jelas, bukan katanya gitu loh. Katanya yang benar dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi. Nah, di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sapa juga pendengar yang sudah menyapa Ustadz nih di live chat kita. Ada Muhammad Rizky Kurniawan nih Ustadz, kemudian juga Pak Sumadi yang selalu menyimak nih dari rumah. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Kemudian Bu Indra juga tadi sudah bergabung ya. Pak Muhammad Nasrullah juga hadir nih Ustadz. Kemudian juga Ibu Hajar Rohyati, semoga Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah. Amin. Selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Dan juga Mbak Upi Lutfiana, terima kasih juga sudah selalu menyimak ya. Selanjutnya ada Aki Gazi di Desa Paderek Majalengka Ustadz. Bagaimana dan sejak kapan sebenarnya Ustadz saya ingin bertanya ilmu waris ini berkembang di Indonesia? Apa yang menjadi kendala
ilmu waris ini tidak berkembang secara signifikan. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan kompilasi hukum Islam, akan tetapi umat Islam memilih adanya hukum adat yang kemudian ini diturunkan turun-temurun oleh nenek moyangnya. Terima kasih Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Ustadz. Iya, sebelum dijawab pertanyaan dari Aki Gazi, kita sapa yang sudah bergabung di line telepon ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julia. Iya, Pak Robin, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi kasus tadi atau perkara tadi ya. Iya. ABP, ahli waris pengganti. Ini contoh begini Ustaz. Yang meninggal itu anak perempuan ya. Sudah punya suami, punya anak 3 perempuan. Jadi anak yang meninggal itu katakanlah punya suami ya. Nah, anak perempuan tadi si Fatihah tadi meninggal, punya anak 3. Perempuan semua. Nah, perempuan semua. Ya. Dapat warisan dari orang tuanya. Nah, waris dari orang tuanya ini yang menerima kalau masih punya suami Fatihah tadi. Nah, lalu bagaimana pembagiannya? Apakah suaminya dapat? Lalu anak-anak perempuannya tadi juga yang 3 itu bagaimana pembagiannya? Ya. Siap. Baik. Barangkali itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, serat saudaranya punya nggak saudara yang meninggal dunia atau Punya istrinya? itu sih punya banyak saudaranya. Laki-laki perempuan dapat. Oke, siap. Jadi ini hanya itu perempuan, lainnya laki-laki. Iya. Nah, si Fatihah tadi meninggal dunia dulu. Iya. Lalu punya anak 3. Iya. Gitu. Nah ini cara bagiannya dari orang tuanya tadi, apakah sang suami dapat atau langsung pada HWP-nya tadi. Siap. Paham. Baik. Barangkali begitu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz, kita jawab pertanyaan dari Aki Gazi terlebih dahulu Aki ya. Gazi di Paderek Paderek Majalengka. Majalengka. Kaitannya dengan masalah ilmu waris ataupun hukum waris. Ya. Ya, berlaku sejak kapan? Sejak waktu kita hadir, sejak waktu Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Sampai kapan? Sampai kiamat, kan gitu loh. Baik. Nah, problem persoalan di masyarakat itu emang tidak booming masalah waris ini, apalagi masalah waris Islam. Jadi persoalan-persoalan muncul di situ. Karena kalau waris Islam kan 2:1 kan gitu loh. Sementara entah itu hukum adat atau hukum perdata itu dibagi rata. Nah, di situ kan problemnya kan demikian. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah. Kita sebagai orang tua saja, taruhlah sebagai ayah atau ibu lah. Ya. Ketika mengimplementasikan masalah fikih waris cara Islam, itu banyak yang menolaknya juga. Artinya menolak apa? Paling utama tentang mengenai 2:1 itu Mbak Lisma. Baik. Ya contoh kita sebagai orang tua lah seandainya. Kemudian anak laki, anak perempuan. Kita dia terima. Sebabnya apa? Kok kenapa dibeda-bedakan kan gitu? Anak laki sama anak saya, anak perempuan sama anak saya. Kok kenapa 2:1 gitu lah? Maka muncul sebagai orang tua itu udahlah dibagi rata saja. Dan itu sudah umum, sudah booming lah ibaratnya. Sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kebiasaan namanya apa namanya? Adat. Iya. Iya kan? Bagi rata. Bagi rata kan gitu loh. Sementara namanya waris itu harus menggunakan cara Islam sebetulnya. Kita KTP Islam itu harus kita gunakan. Maka tugas kami sebagai penyuluh adalah mengilmiahkan bagaimana anak laki dapat 2, kenapa sebabnya. Kenapa sebabnya anak perempuan dapat 1? Itu mengilmiahkan. Itu emang konkret dalam Al-Qur'annya dan sebagai qat'iyud dalalah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayan. Itu jelas 2:1 gitu loh. Maka dalam buku saya itu kan pernah saya sampaikan pula ada 4 sudut pandang. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya lah. Supaya kita yakin bahwa Allah itu maha adil gitu loh. Dan adil tidak istilah sama. Kita menganalogikan sajalah. Kita punya anak 3. Anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga TK lah sumpama.
Uang sakunya tiap paginya itu dikasih 10.000 semua. Adil nggak kira-kira Mbak Risma? Enggak. Adil nggak? Enggak. Enggak. Berarti adil bukan berarti sama. Kan gitu. Iya kan? Iya. Masuk nggak? Setuju. Masuk. Sama anak laki dan anak perempuan punya tanggung jawab yang berbeda. Itu loh. Hak dan kewajiban yang berbeda. Ada 4 sudut pandang kenapa laki perempuan beda. Dua banyak itu. Salah satu saya ambil contoh saja ya, biar singkat supaya paham lah. Secara hak dan kewajiban, kalau seandainya orang tua meninggal dunia, warisannya 3 juta, anaknya 2 laki perempuan. Kalau 2:1, anak laki berapa Mbak Risma? 2 juta. 2 juta. Anak perempuan 1 juta. Ketika anak laki dapat warisan 2 juta, kemudian mau menikahi calon perempuannya, calon istrinya, 2 juta itu akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Kenapa berkurangnya? Karena kewajiban calon suami untuk calon istri membayar mahar. Itu wajib itu. Taruhlah diambil 1 juta untuk maharnya, atau 500 juta lah, 500-nya saja. Kurang apa lebih? Kurang. Kalau saya 1 juta karena sayang sama calon istrinya, kurang, sisa menjadi 1 juta. Adiknya perempuan dapat warisan dari orang tuanya 1 juta. Dengan hal yang sama menganalogikannya itu dinikahi oleh calon suaminya. Warisan 1 juta dari orang tua nanti akan bertambah atau berkurang nanti? Bisa jadi bertambah. Bukan bisa jadi, emang bertambah. Kenapa bertambahnya? Karena dapat mahar dari calon suaminya. Jadi subsidi silang sebetulnya. Jadi suami hartanya kurang dari warisan orang tua, istri hartanya tambah dari mas kawin calon suaminya. Jadi itulah sebagai keniscayaan itu. Hak dan kewajiban berbeda antara anak laki dan anak perempuan. Belum kalau kita sudah menikah, wajib memberi atau memberi nafkah itu siapa? Suami. Kalau istri tidak wajib. Maka kalau boleh milih, saya masih anak perempuan sebetulnya. Sebabnya apa? Kalau laki-laki wajib memberi, kalau perempuan wajib diberi. Nah, di situ salah satu kaitannya dengan sudut pandang satu saja. Nah, karena waktu membatasi kita, karena pertanyaan dari Pak Dek Rubin juga. Iya, mangga, silakan. Jadi kembali lagi, lebih utama hukum Islam daripada hukum adat. Iya. Yang sudah umum tadi itu salah tapi sudah kaprah. Menjadi pembenaran. Salah tapi seakan-akan benar. Itu hukum adat itu. Ya, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua tentang mengenai Pak Dek Rubin, persoalan kaitannya dengan ada salah satu anak meninggal dunia tapi punya warisan dari orang tua. Kemudian nikah punya anak 3 perempuan semua. Nah, maka dilihat, makanya sampaikan itu harta-harta setelah menikah harus diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan, mana harta bersama, mana harta bawaan. Kalau harta bawaan salah satunya itu merupakan harta warisan dari orang tua. Suami dapat hak enggak dari warisan orang tua istri tadi? Nah, maka kalau secara contoh, istri meninggal dunia, sumpama warisannya itu dari orang tua 100 juta kampanye, itulah warisan dari orang tuanya. Kemudian hasil dari kerjasamanya sebagai harta bersama itu 500 juta. Sudah jelas kan? Maka yang 500 juta itu dibagi 2 dulu. Baik. Masing-masing berapa? 2,5. 2,5 untuk suami, 2,5 untuk istri. Nah, karena istri dapat warisan dari orang tua berapa? 100 juta plus 100 juta berarti sama dengan 3,5. 3,5 itu objek waris dari istri yang meninggal dunia. Baik. Nah, di sini suami dapat hak waris dari global total tadi, gitu loh. Berarti suami dapat hak waris. Kalau seandainya tidak ada harta bersama, taruhlah, tetap sebagai dapat warisan dari harta bawaan tadi, yang termasuk warisan dari orang tua tadi. Sebabnya apa namanya waris? Sebab saling mewarisi ada 2. Sebab pernikahan, yang kedua sebab nasabiah. Walaupun itu hasil dari bukan harta bersama, warisan dari orang tuanya istri, baru nikah 1 tahun atau 1 bulan atau 1 hari saja, itu suami dapat hak waris.
ini yang sering jadi pertentangan ya. Banyak sekali gitu loh. Yang namanya saling mewarisi itu karena sebab pernikahan. Baik. Pernikahan itu siapa yang ngatur? Siapa yang menjodoh-jodohkan ibaratnya? Allah. Kan ibaratnya jodoh pati rezeki kan? Sudah Allah yang menentukan. Iya kan? Karena sebab pernikahan itulah, karena akibatnya sebab saling mewarisi. Jadi istri ataupun suami saling mewarisi walaupun bukan hasil kerjasama. Begitupun sebaliknya ya. Misalnya kasusnya dibalik, suaminya yang meninggal dapat harta warisan dari keluarganya, tetap istrinya dapat berarti ya. Betul. Makanya bedakan namanya harta bersama dan harta bawaan. Maka pentinglah namanya edukasi ini. Baik. Iya. Kalau harta bawaan langsung diwaris, kalau harta bersama dibagi dua dulu baru diwaris. Baik. Paham ya tadi ya? Paham. Ya contoh tadi, contoh warisan dari orang tua 100 juta. 100 juta. Harta bersamanya 500. Dibagi dua dulu. Baik. Yang 500 itu. Masing-masing berapa? 2,5. 2,5 dibagi waris. Suami dapat. Dapat 1/4 kalau punya anak. Baik. Dan 100 juta pun suami dapat 1/4-nya juga gitu loh. Baik. Sama nggak kalau digabung, kalau dibedakan sama aja sebetulnya. Iya, hasilnya akan sama. Iya kan? Kalau 100 juta 1/4-nya berarti 25 juta. 250 juta 1/4-nya dapat untuk suami juga. Kalau digabung sama nggak sama aja sebetulnya. Makanya kan 250 juta separuh dari warisan plus harta warisan dari orang tuanya istri 100 juta. Berarti jumlahnya berapa? 350 juta. Suami dapat 1/4-nya. Baik. Sama nggak? Sama. 250 juta suami dapat 1/4, 100 juta warisan dari orang tuanya istri 1/4 juga. Gitu loh. Oke, baik. Sebabnya apa? Suami dapat karena sebab pernikahan. Kenapa pernikahan itu nggak ada yang tahu loh? Iya. Jodohnya sama siapa nggak ada yang tahu. Siapa yang menentukan itu? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh pati rezeki itu Allah yang menentukan. Baik. Ini problem banyak persoalan ini. Betul Ustaz. Ini banyak kontraknya kalau banyak kontraknya. Terutama gitu. Mohon maaf dari keluarga yang ditinggalkan ya. Iya. Kok enak banget suami dapat itu. Padahal dari keluarga istri. Makanya gitu, kita lihat namanya harta itu menjadi gelap mata bisa. Baik. Kemudian karena namanya warisan itu harta masalahnya. Ada kepentingan, ditambah lagi ada karakter yang berbeda. Setuju Ustaz. Baik, ini maka menarik. Edukasi ini penting sekali, edukasi dari RRI ini. Sangat terima kasih saya juga pada sama-sama Ustaz. Akhirnya kita nih terbuka nih hati pikirannya. Oh ternyata begini ya. Baik, sedikit demi sedikit kita mengikis begitu yang namanya kebiasaan yang ada di masyarakat begitu ya Ustaz ya. Ini menarik tapi sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Ustaz. Maka sebagai penutup, terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun ada. Mudah-mudahan kita semua sehat semua, terutama saya. Sehingga memberikan kewajiban saya sebagai penyuluh, sebagai Daikat Tipmas, memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dengan hukum yang ada, yang Allah tentukan itu, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keluarga yang ditinggalkan tetap terjalin ukhuwah dalam keluarganya. Tidak bendeng ceweng istilah Jawanya. Tetap untuk rukun dalam keluarga, jalin silaturahim. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa selamat dunia akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga mohon maaf atas segala kurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtipmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih dan semoga semakin mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.